Hai, welcome to Artocles. Hari ini kita akan ngebahas kasus yang masih menjadi requestan kamu semuanya ya. Kisahnya mengenai seorang pria yang meninggalkan istrinya kemudian nikah lagi dengan gadis yang merupakan anak seorang angkatan senjata di daerah Battambang, Kamboja. Di tempat ini juga terkenal dengan sebuah tempat wisata penangkaran buaya bernama Battambang Crocodile Farm. Nah, kira-kira apa hubungan kasus sekarang dengan kandang buaya tersebut? Segera akan kita perdalam lagi. Sebelum dilanjutkan, izin ngiklan bentar ya. Ini saya mau memperkenalkan kalian dengan satu channel seru dan mendebarkan bernama Jawa Wetan. Terkhusus buat kamu para pecinta kisah horor dan menyeramkan. Cocok banget karena bisa memenuhi hasrat kalian yang haus akan cerita-cerita mistis nan mencekam. Channel ini beda banget. Kita bukan hanya sekedar tahu dari YouTubernya saja, namun dibuktikan dengan cerita komplit dari sumber yang mengalami kejadian, bahkan sampai datang langsung ke lokasi peristiwa, biar kamu rasain bedanya kesereman dalam channel ini. Buat yang agak penakut nggak usah khawatir ya, sebab semuanya dikemas semenarik mungkin yang bikin betah nontonin channel ini, atau ajakin deh temen kamu biar seru bareng-bareng. Segera ya subscribe channelnya Jawa Wetan, biar kamu punya satu tambahan channel favorit lagi. Klik link yang ada di bawah supaya langsung masuk ke channel mantapnya Jawa Wetan. Hari ini kita kenalan dulu dengan seorang pria yang lahir pada tahun 1993 di Krong Kampot, Kamboja. Namanya Sonit Kat dan terbilang sebagai pria yang narsis, merasa paling cakep, playboy kelas atas di kampungnya dan sangat materialistik. Setelah lulus SMA pada tahun 2012, dirinya pindah ke Phnom Penh bersama sepupu dan berharap mendapatkan pekerjaan yang baik di kota tersebut. Dia sempat ya jadi pelayan sebuah kafe dan uangnya sering habis begitu saja untuk pesta dan foya-foya nggak jelas. Belasan kali berganti pacar dan bolak-balik ganti pekerjaan ternyata tidak membuat dirinya jera. Moto hidupnya adalah muda cuma sekali, jadi harus senang-senang terus. Makanya kemudian sang sepupu yang mengajaknya merantau dulu mulai menjauhi karena pola hidup Sonit yang dianggap terlalu boros. Pada awal tahun 2017, Sonit pun bekerja freelance pada sebuah bank untuk nawarin kartu kredit kepada orang-orang yang ada di pusat perbelanjaan. Pekerjaan ini bisa dibilang hampir nggak ada duitnya. Mereka biasa mendapat komisi dari nasabah yang datanya disetujui, tapi itu pun jarang. Sampai kemudian Sonit kenalan dengan seorang wanita yang 3 tahun lebih tua darinya bernama Safadi. Perempuan tersebut bekerja pada sebuah asuransi di pusat kota Phnom Penh. Dia kelihatannya sangat menyukai Sonit yang berbadan atletis, kemudian mengajak pria itu untuk bekerja di perusahaannya untuk berjualan asuransi. Sonit pun mau dan kemudian mulai menjadi agen yang nawar-nawarin orang untuk buka asuransi jiwa dan kesehatan. Hubungan antara Sonit dan Safadi semakin dekat, bahkan wanita itu mengajak untuk tinggal bareng di apartemennya guna mengurangi biaya pengeluaran Sonit. Dan tentu saja pemuda tersebut seneng banget diajakin tinggal gratis. Mereka juga ngaku-ngaku ke tetangga sebagai pasangan yang bertunangan. Apalagi sejak numpang, Sonit ini merasa dirinya lebih santai, nggak usah ngejar target dapat nasabah untuk bisa bayar uang sewa rumah dan juga makan. Karena Safadi memiliki pendapatan yang lebih besar dan sepertinya siap menyediakan apapun demi Sonit asalkan mereka betulan jadi nikah. Benar saja dengan segala cerita Safadi yang mengatakan bahwa dia datang dari keluarga kaya raya dan memiliki banyak di daerah Banlung, akhirnya Sonit luluh dan keduanya menggelar acara pernikahan pada bulan Agustus 2017 dikala usia Sonit 24 dan Safadi 27 tahun. Resepsi besar-besaran digelar di tempat orang tua Safadi dan semua pengeluaran ditanggung pihak wanita. Setelah menikah, keduanya kembali ke Phnom Penh dan kerja lagi di asuransi. Namun nampaknya kemudian sifat asli dari Safadi yang pelit ketahuan juga. Atau lebih tepatnya dia nggak mau lagi ngeluarin duit untuk biaya suaminya dan menyuruh Sonit lebih rajin bekerja sebagai kepala rumah tangga.
Padahal niat suaminya justru mau males-malesan dan numpang hidup selamanya ke Safadi. Sekarang malahan sang istri nggak mau ngasih uang sama sekali buat makan. Harus Sonit yang membayar uang sewa apartemen. Gaji suaminya juga wajib masuk ke dompet sang istri. Ini nampaknya bukan seperti yang diharapkan Sonit. Kemudian yang terjadi hanyalah pertengkaran demi pertengkaran, hingga pada akhirnya membuat Sonit minta pisah. Hal ini ditolak ya sama Safadi yang bilang kalau mau cerai pria itu wajib membayar uang perpisahan yang jumlahnya tidak sedikit. Sonit merasa terjebak dengan pernikahan ini dan cerita segalanya kepada sepupu yang pernah mengajaknya merantau. Atas ide dari sepupunya tersebut, kemudian Sonit pun kabur meninggalkan istrinya Safadi begitu saja. Pria itu menuju ke kota Battambang dan numpang tinggal di rumah temennya. Dia sampai ganti nomor handphonenya supaya nggak bisa dilacak oleh sang istri dan mulai hidup dengan ngaku sebagai pria lajang di tempat barunya ini. Dengan uang yang pas-pasan dan masih dikirimin sama orang tuanya di Krong Kampot, Sonit cukup lama ya menganggur dan mulai nggak betah karena daerah ini terbilang nggak seramai dan semaju Phnom Penh. Dia pun kenalan dengan seorang wanita melalui Facebook pada Juni 2018. Namanya Pali Ratana dan merupakan gadis yang bekerja pada sebuah tour and travel di Battambang, yang notabene usaha tersebut adalah milik keluarganya. Sonit melihat Pali bukan hanya sebagai wanita yang cantik, namun juga sasaran empuk bagi dirinya yang masih pengangguran. Dengan modal dokumen kerja sebelumnya, pria itu ngaku-ngaku kepada Pali sedang bekerja di cabang asuransi kota tersebut. Mereka semakin akrab dan kemudian ketemuan secara langsung di sebuah resto kecil dan kelihatannya saling cocok satu sama lain. Pali nampaknya juga kesemsem pada pria itu. Usia mereka sama-sama 25 tahun dan sepertinya Sonit merupakan jawaban atas doa-doa Pali untuk dapat jodoh sesuai dengan tipe yang diinginkannya. Namanya juga playboy ulung. Sonit ini nggak takut sama kebohongan yang dia buat. Bahkan setelah diperkenalkan kepada orang tua Pali, yang notabene ayahnya merupakan pejabat aktif ketentaraan yang ada di kota Battambang, bernama Dharani Ratana. Karena memang sudah punya pengalaman di bidang tersebut, jadi kalau Pali dan keluarganya nanya hal yang berhubungan dengan asuransi, pasti Sonit jago cerita semuanya, dan ini makin membuat pihak si cewek mengagumi pria itu, walaupun mereka juga tahu bahwa penghasilan di asuransi tidaklah besar, tapi kegigihan Sonit yang menjadi penilaian mereka. Padahal jelas-jelas pemuda tersebut pengangguran dan statusnya masih menjadi suami orang. Hubungan keduanya makin direstui dan berniat akan segera menikah. Bahkan Pali sempat yang membocorkan satu rahasia yang membuat Sonit senang, yakni sang ayah mertua cerita apabila sudah menikah, pria itu akan diangkat menjadi pemimpin di salah satu tempat usaha mereka, yaitu penjualan bambu dan kayu. Sonit makin gak sabar pengen kawin dan memiliki usaha seperti itu. Di pikirannya, dia bakalan main perintah aja nanti ke karyawan, bos besar yang megang duit, dan apa-apa diturutin sama bawahannya. Makanya kemudian dia nelpon ibunya di kampung, berbohong bahwa dia sudah cerai dengan istri pertamanya, dan kalau nikah lagi, supaya semua orang bilang Sonit adalah lajang. Orang tuanya pun nurut semua permintaannya. Acara pernikahan digelar pada bulan Februari 2019, yang ini resepsinya jauh lebih besar dibanding pernikahan yang pertama. Sonit benar-benar dianggap sebagai anak emas yang beruntung menikahi Pali yang cantik dan keluarganya kaya raya. Banyak tetangga serta kerabat juga menganggap pekerjaan Sonit di asuransi adalah profesi yang keren, orang kantoran, kerjanya pakai kemeja dan dasi, dan ini benar-benar bikin keduanya dianggap raja dan ratu di daerah Battambang. Apalagi si ayah yang terhormat, banyak tamu ketentaraan datang waktu itu dan menyambut Sonit menjadi bagian dari mereka. Setelah nikah kemudian Sonit ngaku-ngaku mundur dari kerjaan di asuransi dan diajarkan oleh abang iparnya untuk mulai mengelola usaha tempat penjualan kayu dan bambu. Walaupun kelihatan cukup berwibawa, nampaknya pria tersebut nggak bisa belajar dengan cepat. Hal ini membuatnya terus dipantau dan dijagai selama berada di tempat usaha itu.
Dan Sonit tidak suka, sebab dia nggak bisa megang uang, nggak bisa nyuruh sana-sini, bahkan untuk bernego harga dengan pelanggan saja dia sulit. Mengontrol pengiriman barang dia nggak bisa-bisa, mengatur stok dan belanja pasokan dia nggak ngerti. Sampai berbulan-bulan begitu terus, yang malahan bikin mertuanya nggak berani memberikan usaha tersebut kepada Sonit. Yang ada pria itu mulai kesal sendiri karena dia hanya diberikan uang sedikit sama abang iparnya dan marah kepada istrinya Pali yang dianggap berbohong. Sang istri cuma bilang ya belajar dululah pelan-pelan, tapi Sonit malah makin marah dan bilang gimana mau belajar kalau abang kamu ngatur terus di situ. Sonit maunya biar dia belajar sendiri dan mengendalikan semua keuangan, tapi tidak diizinkan. Yang ada malahan Sonit disuruh ngikat bambu, nganter kayu ke customer, benerin truk angkut gelondongan, dan kerjaan lain yang setara dengan karyawan bawah. Ini katanya bikin pria itu malu dan gak mau lagi ke toko kayu untuk kerja. Lama-kelamaan Sonit malah jadi jarang di rumah dan pergi entah kemana, ngumpul bareng teman-teman baru dan mulai suka minum-minum di kafe bersama wanita-wanita gak jelas. Sang istri sudah melarangnya guna menjaga nama baik ayahnya, tapi Sonit malahan ngelawan dan bilang kepada Pali, suruh bapak singkirkan abangmu dari toko, biar saya yang atur semua dan jadi bos, baru saya akan kembali kerja dan gak mabuk lagi. Hal inilah yang kemudian menjadi bahan protes Pali kepada ayah dan abangnya. Menurutnya, merekalah penyebab sang suami Sonit menjadi pemalas dan pemabuk. Namun ayahnya punya pendapat lain dan menyatakan menantunya itu nggak bener. Kerjanya berantakan, bagaimana mau memimpin usaha yang ada palingan memang berniat ngambil duit aja. Karena sama sekali nggak mau belajar dan suka berbohong tentang penjualan. Sang mertua lalu menegur Sonit yang malahan merajuk lalu pergi selama seminggu tidak pulang sama sekali. Disinilah Sonit berkenalan lagi dengan seorang gadis kala dirinya nongkrong di sebuah bar. Namanya Amara Futi yang statusnya anak kuliahan namun sedang magang di sebuah bank kecil di kota Batambang. Sebenarnya Amara kenal ya dengan Pali karena mereka kan masih dari daerah yang sama. Bahkan kemudian gadis itu yang menunjukkan sebuah motel kecil untuk Sonit tinggal sementara dengan harga yang murah. Dari sinilah keduanya menjalin hubungan dan terkadang Amara juga yang membayar motel supaya Sonit tetap bisa sembunyi dari mertuanya yang terkenal tegas dan galak. Hingga pada awal November 2019, sang mertua Bapak Darani menyuruh salah satu anggotanya untuk menyelidiki tentang seluk-beluk menantunya Sonit. Dia curiga bahwa banyak kebohongan disimpan pria itu tentang dirinya, dan benar saja, dari hasil penyelidikan diketahui bahwa Sonit statusnya masih suami orang kala menikahi Pali, dan ketahuan dia juga sudah lama menganggur jauh sebelum kenal dengan putrinya. Hal ini membuat Pali kaget dan menangis. Sang ayah kemudian bersama karyawannya pada Rabu 6 November 2019 mencari Sonit keliling kota Batambang untuk menghukum pria tersebut. Sampai kemudian ada tetangga jauh yang menyatakan bahwa sering melihat Sonit bersama dengan seorang wanita bernama Amara dan selalu nongkrong di kafe atau motel. Mereka pun mencari ke kafe yang ditunjuk namun tidak menemukan keduanya. Lalu mendatangi beberapa motel yang dianggap pernah dijadikan Sonit sebagai tempat tinggal, sampai dapatlah satu hotel sederhana di mana pada awalnya resepsionis tidak mau mengaku ada Sonit dan Amara di sana. Tapi ketahuan juga ya kala satpam keceplosan pada Pak Darani. Mereka pun mendatangi kamar yang ditunjuk dan melihat sang menantu yang sedang bersama Amara. Pak Darani berasa dibohongi dan yang paling dia pikirkan adalah nasib anaknya Pali yang ditipu mentah-mentah oleh pria pemalas seperti Sonit. Saat itu Pak Darani menyuruh Amara untuk pulang atau bakalan ditangkap juga. Dari situ kabur ketakutan dan Sonit pun mereka masukkan ke dalam mobil. Pak Darani bersama dengan karyawan dan satu anggota tentaranya membawa Sonit yang tertunduk diam ke sebuah daerah penangkaran buaya yang biasanya cukup ramai dikunjungi wisatawan kalau siang hari. Kebetulan Pak Darani juga memiliki saham di tempat itu dan sering ke sana untuk melakukan pengawasan. Batambang Crocodile Farm itulah namanya. Beberapa karyawan sempat mikir ya, mungkin Pak Darani mau memukul Sonit di sana. Namun ternyata setibanya di tempat itu, semua disuruh nunggu
menunggu di mobil. Pak Dharani memegangi Sonit lalu berjalan ke arah salah satu kandang. Mereka berdua saja lalu menghilang dalam kegelapan. 5 menit kemudian terdengar suara letusan senjata sebanyak 2 kali. Pak Dharani muncul sendirian dan menyuruh karyawannya nyetir mobil pergi dari sana. Sementara keesokan harinya, salah satu penjaga penangkaran menemukan kaki manusia dalam kandang. Setelah dilaporkan polisi dan dilakukan pemeriksaan, itu adalah bagian tubuh dari Sonit Kat. Sebenarnya dari hasil pemeriksaan polisi, dugaan awal adalah salah satu penjaga yang terjatuh ke sana lalu ditangkap buaya. Jadi bisa dibilang sebuah kecelakaan karena nggak ada satu orang pun yang mengadu tentang kehilangan anggota keluarga. Sampai hal ini kemudian terdengar di telinga Amara dan dirinya tahu bahwa selama seminggu tidak ada kabar lagi dari Sonit. Dia pun membuat laporan yang menyatakan kemungkinan Sonit adalah orang yang ada di kandang buaya tersebut. Beberapa polisi dari Phnom Penh mulai ikut turun tangan menangani kasus tersebut dan menanyai beberapa karyawan Pak Dharani. Mereka menutup mulut karena ketakutan. Bahkan Pali juga mulai mencurigai ayahnya dan banyak bertanya. Sang ayah diam saja namun memang berpikir untuk menyerahkan diri. Dia kasihan juga kepada karyawan dan anggotanya yang mulai diikuti polisi kemana-mana. Pada hari Kamis 13 November 2019, akhirnya dengan sangat gentle, Pak Dharani menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Dia mengaku melenyapkan nyawa menantunya itu setelah tahu semua kejahatan dan tipu daya pria tersebut terhadap banyak wanita, terkhusus kepada Pali yang sangat cinta dan takut kehilangan suaminya. Beliau nggak menyangka ya bahwa putrinya yang berpendidikan tersebut bisa dibohongi oleh pemuda yang dikenalnya melalui Facebook. Bahkan setelah menggelar resepsi besar-besaran, yang tertipu bukan hanya Pali, namun seluruh anggota keluarga. Pada persidangannya di Battambang Provincial Court awal Maret 2020, Pak Dharani mengaku hanya ingin memukul Sonit malam itu untuk ngasih pelajaran. Namun sang menantu melawan, makanya dia keluarkan senjata dan melepaskan peluru ke tubuh Sonit. Selanjutnya karena bingung mau diapain ya didorong aja ke salah satu kandang di penangkaran tersebut. Awalnya dia nggak mau ya bawa karyawan dan anggotanya. Namun sempat takut juga Sonit bakal melawan saat di jalan, jadi diajak aja. Dalam sidang itu juga hadir istri pertama Sonit yaitu Safadi yang menyatakan bahwa lelaki tersebut memang sangat pemalas, pemabuk, dan suka berbuat seenaknya saja. Wanita itu ngaku dia ditinggal tanpa pamit setelah uangnya dicuri oleh Sonit. Makanya Safadi juga sempat heran ya kalau mengetahui suaminya nikah lagi, bahkan dihadiri orang tuanya. Karena ayah ibunya Sonit kan tahu statusnya masih suami orang. Namun saat ditanyai polisi, orang tua Sonit hanya bilang mereka dikasih info bahwa putranya sudah pisah dengan istri sebelumnya. Pak Dharani yang selalu ditemani pengacaranya kemudian membeberkan banyak hal tentang apa saja perbuatan Sonit di masa lalu. Selain menipu banyak gadis-gadis muda dengan kata-kata indah, pria itu juga ternyata pernah ditahan polisi karena membobol kartu kredit nasabahnya, menggunakan kartu kredit orang lain untuk belanja online, dan menggunakan KTP kliennya untuk pengajuan dana pinjaman. Dia sempat ya ditahan selama 3 hari, namun kemudian ada seorang wanita tua yang membayar jaminannya untuk bebas di Phnom Penh. Namun wanita tua itu menolak untuk bersaksi di pengadilan guna menjaga nama baik keluarga. Sampai pada hari Jumat 13 Maret 2020, akhirnya juri dan pengadilan yang dipimpin Bapak Baik Kang Jin dari Phnom Penh menyatakan bahwa Pak Dharani bersalah dengan tuntutan kejahatan tingkat 2, yaitu penyerangan yang menyebabkan nyawa Sonit melayang. Pak Dharani dianggap membela diri saja. Dia pun dijatuhi hukuman 15 tahun kurungan dan boleh bebas setelah menjalani minimal 10 tahun penjara. Dia juga diberhentikan dari jabatannya. Sementara karyawan dan anggota yang kala itu ikut menemani tidak dijatuhi hukuman apa-apa. Ada terjadi pro dan kontra setelah pembacaan keputusan. Walaupun Sonit jahat, menurut netizen di Kamboja, seharusnya Pak Dharani ini kena pasal tuntutan tingkat 1 karena dengan sengaja dan terencana untuk menyingkirkan Sonit, bukan sekedar membela diri. Namun mungkin pengadilan punya sudut pandang berbeda dan beberapa pertimbangan kepada Pak Dharani yang selama ini dianggap udah punya jasa besar terhadap negara Kamboja. Di pihak lain, Amara kemudian juga mendapat hukuman 4 bulan penjara atas tuntutan perbuatan yang tercela.
Bagaimana menurut kamu? Apakah udah cocok hukuman untuk Padarani, yaitu kejahatan tingkat 2 dan cuma karena membela diri? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih, tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan, di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.